Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang terdapat dalam Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai dengan 10 yang berbunyi demikian. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakob, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab itu ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita akan belajar 3 hal dari Bapak Abraham. Yang pertama, bahwa Bapak Abraham ini percaya apa yang Tuhan janjikan. Saudara, ini penting karena kepercayaan kepada orang yang berjanji itu sangat penting. Dalam hidup kita juga tidak sembarang terima janji orang. Apalagi kalau kita mau mempercayakan hati hidup kita kepada seseorang, kita harus percaya orang itu bisa enggak kita percayai. Orang itu bisa enggak menjamin apa yang dijanjikan. Nah, Tuhan adalah pemberi janji. Dia tidak mungkin berdusta. Dia setia dengan janjinya. Sebab itu kita bersyukur bahwa Tuhan memberi janji baik kepada Bapak Abraham, satu tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Bahkan dikatakan Tuhan yang membangun dan merencanakan hal itu untuk Abraham. Tuhan juga berjanji untuk kita. Nah, di sini hal yang pertama, Abraham percaya kepada pemberi janji yang tidak pernah berdusta. Biarlah kita juga percaya apa yang Tuhan janjikan kepada kita itu ya dan amin. Tidak pernah dia itu berdusta. Yang kedua dikatakan karena iman ia diam di tanah dan dia diam di satu tanah dengan di kemah. Nah, saudara-saudara, Bapak Abraham itu orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Dikatakan Bapak Abraham adalah orang kaya. Tetapi yang indah, oleh karena imannya, dia tidak terikat dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Sebab itu dia membangun kemah. Dia tinggal di kemah karena dia yakin bahwa tanah yang dijanjikan Tuhan itu indah, luar biasa. Dan dia hanya menganggap sementara perjalanan hidupnya. Demikian dengan kita, Tuhan berkata kita ini hidup hanya berkemah di dunia ini. Ini bukan rumah kita yang kekal. Bahasa Jawa mengatakan mampir ngombe. Itu artinya cuma sementara. Jadi jangan kita terikat dengan apa yang ada di dunia ini. Bahkan harta yang Tuhan berikan kepada kita sekalipun, jangan kita terikat. Tapi kita terikat dengan surga. Tanah yang dijanjikan Tuhan, dibangun oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, bukan hanya itu, Bapak Abraham juga membawa keluarganya. Dikatakan dia membawa Ishak dan Yakob yang juga menjadi ahli waris janji yang satu itu. Jadi dia tidak ingin dia sendiri nanti yang menikmati tanah warisan yang Tuhan berikan, tapi juga keluarganya bisa menikmati janji itu. Demikian juga marilah kalau kita percaya Tuhan akan memberi hidup yang kekal. Jangan hanya kita, tapi mari kita ingat keluarga kita, turunan kita. Supaya mereka juga bisa mendapat janji itu, menikmati hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Sebab itu kita harus banyak berdoa bagi keluarga. Juga berusaha membimbing mereka supaya mereka tetap beriman dan tidak goyah sampai Tuhan datang kembali atau sampai kita dibawa masuk di dalam tanah perjanjian yang Tuhan sudah bangun untuk kita. Sebab itu kita berterima kasih bukan hanya beriman tapi juga nanti sampai menerima janji iman di dalam Yesus Kristus
tanah perjanjian yang kekal, surgawi yang kekal, yang mulia untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.